Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Manajemen Sumber Daya Manusia akan mempresentasikan mengenai tugas besar kami dengan studi kasus toko sepatu nasional. Kelompok 1 sendiri beranggotakan saya Regina Felicia, Anissa Nolita Kurniawan, M. Lutfi Syahli, dan Putri Syamina Atira Bangun. Selanjutnya, adapun yang melatar belakangi penelitian ini yaitu toko sepatu nasional Kota Padang yang berlokasi di Jalan Tamrin nomor 54, Ganting Paragadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, belum menerapkan sistem manajemen sumber daya manusia yang baik. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara bersama pemilik toko, Bapak Aliando. Narasumber mengatakan bahwasanya permasalahan timbul karena belum adanya struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang tidak dilakukan dengan pembagian yang jelas, dan perekrutan karyawan yang seadanya tanpa mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki, serta pembagian kerja yang tidak terdeskripsi. Hal ini membuat usaha tersebut menghadapi sejumlah tantangan yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan bisnisnya. Tanpa kebijakan perekrutan yang terstruktur, toko tersebut mungkin kesulitan menarik dan mempertahankan karyawan berpotensi tinggi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kurangnya pendekatan dalam pengembangan karyawan bisa membuat staf kehilangan peluang untuk meningkatkan keterampilan mereka. Dan hal ini dapat mempengaruhi kualitas pelayanan dan pengetahuan produk di dalam toko. Selanjutnya, oleh karena itu, diperlukan adanya penelitian tentang pengembangan SDM dalam meningkatkan mutu usaha dikarenakan permasalahan utama yang dihadapi oleh toko sepatu nasional, yaitu rendahnya kualitas SDM dalam pengembangan UMKM. Dan apabila sumber daya manusianya bagus, maka setiap karyawan akan bekerja secara efektif dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mina. Selanjutnya, terdapat manfaat penelitian pada tugas besar ini. Yang pertama, memberikan solusi gambaran pada toko sepatu nasional terkait penerapan manajemen sumber daya manusia pada proses rekrutmen karyawan pada toko sepatu nasional Kota Padang. Selanjutnya, yang kedua, memberikan solusi gambaran kepada toko sepatu nasional terkait penerapan manajemen sumber daya manusia pada proses seleksi karyawan. Selanjutnya, terdapat tujuan penelitian dari pengerjaan tugas besar ini. Yang pertama, mengetahui dan menganalisis proses rekrutmen karyawan pada toko sepatu nasional Kota Padang. Yang kedua, memberikan saran perbaikan proses rekrutmen yang baik dan benar sesuai dengan keilmuan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, yang bagian ini terdapat tinjauan pustaka, yang dimana tinjauan pustaka ini terdiri dari teori-teori yang dikumpulkan untuk mendukung pengerjaan tugas besar ini, yang terdiri dari manajemen sumber daya manusia, fungsi MSDM, dan proses rekrutmen yang baik dan benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Baik, selanjutnya merupakan metodologi penelitian. Yang pertama adalah studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pemilik dan dilakukan survei pendahulu, yaitu pergi ke lokasi di toko sepatu nasional. Kemudian identifikasi masalah, permasalahan yang timbul karena belum adanya struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang tidak dilakukan dengan pembagian yang jelas, kemudian perekrutan karyawan yang seadanya tanpa mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki serta pembagian kerja yang tidak terdeskripsi. Selanjutnya pemilihan metode yang digunakan dalam mengolah data yang sudah dikumpulkan. Di sini kami memilih metode deskriptif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan keadaan nyata yang terjadi di lapangan sesuai dengan hasil observasi. Kemudian selanjutnya pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan menganalisa hasil pengumpulan data yang telah dilakukan. Data diolah menggunakan metode deskriptif sehingga hasil yang diperoleh akan lebih detail dan menyeluruh. Kemudian pembahasan mengenai rekrutmen yang dilakukan di toko sepatu nasional, yaitu rekrutmen existing. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama pemilik toko sepatu nasional, tidak ada proses rekrutmen terstruktur yang dilakukan oleh pemilik. Pemilik sendiri tidak menyebarkan informasi lowongan kerja melalui media sosial seperti yang dilakukan kebanyakan orang pada saat ini. Kemudian pemilik lebih memilih untuk meminta rekomendasi kepada kenalan beliau mengenai orang-orang yang kemungkinan memiliki kapasitas dan kualifikasi untuk bekerja di toko beliau sebagai pembuat sepatu atau sendal.
Kemudian hal ini dikarenakan beliau beranggapan lebih terpercaya dan proses rekrutmen juga tidak membutuhkan banyak tahap karena kinerja dari calon pegawai sudah diakui oleh orang yang merekomendasikan. Proses rekrutmen dimulai dari pencarian tenaga kerja, wawancara singkat, kemudian langsung diterima bekerja jika sudah sesuai dengan kualifikasi. Kemudian ada saran perbaikan dari kelompok kami. Yang pertama itu melakukan perencanaan rekrutmen. Perencanaan rekrutmen ini penting dilakukan karena perencanaan rekrutmen di sini akan ditentukannya jumlah karyawan yang dibutuhkan. Pada kasus ini, pemilik toko membutuhkan karyawan untuk posisi penjahit sepatu atau sendal dan juga penjaga toko. Selanjutnya, perencanaan rekrutmen. Selanjutnya, disusun deskripsi dan spesifikasi dari pekerjaan yang ditawarkan. Deskripsi dan spesifikasi pekerjaan dapat dimuat di dalam flyer yang menarik dan disebar secara online maupun offline. Flyer dapat disebar melalui media sosial dan website toko, sedangkan offline dapat ditempel di tempat-tempat yang mudah dilihat. Kemudian di sini dapat dilihat merupakan contoh dari flyer lowongan kerja untuk penjahit sepatu dan juga penjaga toko. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Lutfi. Oh, baik, terima kasih Nisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saran perbaikan. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, kami dapat memberikan saran, yaitu penerimaan lamaran selanjutnya dapat merupakan proses penerimaan lamaran dengan memilih berkas-berkas lamaran yang paling sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti kualifikasi yang mumpuni dan kelengkapan berkas yang diberikan oleh calon karyawan di sana. Berikutnya sarannya yaitu melakukan seleksi calon dengan tahap wawancara untuk menilai keterampilan, pengetahuan, dan kepribadian dari calon serta tes kemampuan dan pengetahuan untuk mengevaluasi apakah keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan posisi penjahit sepatu dan penjaga toko. Dan ini akan menghubungi referensi untuk memverifikasi pengalaman dan kredibilitas dari calon pegawai di sana. Kemudian saran berikutnya yang dapat kami berikan yaitu penawaran pekerjaan ini diberikan kepada pekerja dengan memberikan informasi gaji yang sesuai dengan pekerjaan penjahit sepatu dan penjaga toko yang dibutuhkan oleh toko sepatu ini. Kemudian untuk orientasinya itu memberikan pelatihan awal khususnya kepada penjahit sepatu untuk membantu karyawan beradaptasi dan dengan tugas dan tanggung jawab yang mereka buat. Sedangkan untuk posisi penjaga toko itu sendiri diberikan pengarahan sesuai untuk meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh karyawan. Kemudian selain itu dilakukan pemantauan dan evaluasi selama proses perekrutan sehingga hal ini dapat meningkatkan karyawan yang akan diterima. Berikutnya. Baik, berdasarkan tujuan penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh pemilik toko sepatu nasional masih tidak mengikuti aturan rekrutmen yang baik dan benar. Karena pemilihan calon karyawan hanya melalui perkenalan pemilik dan kepercayaan sepenuhnya terhadap rekomendasi yang diberikan oleh kenalan beliau. Selain itu, pemilik juga lebih memilih untuk memperkerjakan kerabat dari pemilik dengan alasan kemudahan. Hal ini dapat berpengaruh nantinya terhadap karyawan di toko sepatu tersebut karena belum tentu memiliki skill yang mumpuni. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.